Bermain lepas tanpa beban, penuh senyuman dan gelak tawa, indahnya kehidupan. Halo Sobat Indonesiawan, kali ini mari kita menjelajah ke daerah timur Indonesia, tepatnya di Kepulauan Maluku, yaitu Pulau Seram. Tapi bukan berarti penduduk di sini suka marah-marah ya. Itu geram bro, bukan seram. Orang Maluku sendiri menyebut Pulau Seram dengan sebutan Nusa Ina, yang artinya pulau ibu atau tempat asal dari semua orang Maluku. Hal itu dikarenakan di pulau yang indah dan mempesona ini ditinggali oleh suku Alifuru. Alif artinya pertama dan Furu artinya orang. Alifuru dipercaya sebagai suku nenek moyang dari semua orang Maluku dan telah tinggal di Pulau Seram sejak zaman kuno, bahkan ribuan tahun yang lalu. Wow, ahoy boy boy! Suku ini sangatlah dihormati oleh masyarakat Maluku dan sampai saat ini merupakan salah satu suku pedalaman di Indonesia yang memilih untuk tidak terlalu banyak berinteraksi dengan modernisasi dan tetap hidup dengan alami di pedalaman Pulau Seram. Sebagian besar dari suku Alifuru pergi berburu atau bekerja di ladang untuk keperluan pangan sehari-harinya. Kadang mereka juga menangkap ikan atau udang di sungai. Coba lihat saja bagaimana girangnya anak-anak ini bermain di sungai, jauh dari polusi dan kebisingan di kota-kota besar. Enak banget hidup dari alam sob. Tak pusing mikirin cicilan, banting tulang tiap hari, kerja keras bagai kuda. Kalau melihat bahagianya kehidupan di sini dibandingkan bisingnya perkotaan, kita justru bertanya-tanya, jadi siapa sebenarnya yang tertinggal di sini? Betul nggak sob? Nah, coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jauh sebelum suku Alifuru bersentuhan dengan pandangan agama modern, mereka telah memiliki sistem kepercayaan kepada Tuhan yang mereka sebut Upu Lailai Olanite Takule, yang artinya penguasa langit dan bumi. Nah teman-teman, suku Alifuru ini punya filosofi yang dalam di dalam kehidupannya, yaitu Esa Tanah, Esa Lala, dan Esa Aman, yang artinya hubungan yang harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam. Filosofi yang dalam inilah yang bikin suku Alifuru selalu dalam keadaan harmoni dan hidup tanpa beban. Itu juga sebabnya suku ini sangat menjaga alam yang sangat mereka cintai. Lihatlah bagaimana kerennya, indahnya alam Nusantara ini. Para pria dari suku Alifuru memiliki identitas diri yang unik, yaitu kain berwarna merah yang diikatkan di kepala yang disebut dengan kain berang. Kain ini adalah simbol kedewasaan dari seorang pria, yang biasanya mulai dipakai di usia akil balik, yaitu umur 15-17 tahun, untuk kemudian digunakan seumur hidupnya. Kain berwarna merah ini juga merupakan simbol keberanian dan tanggung jawab, sebagai seorang lelaki dewasa yang kelak menjadi kepala rumah tangga, wajib untuk melindungi dan mengayomi anak dan istrinya. Suku Alifuru memiliki rumah adat yang unik yang disebut baileo. Rumah berkonsep rumah panggung ini terbuat dari kayu, dan di era modern ini sering digunakan sebagai balai desa. Rumah baileo ini memiliki lantai yang tersusun tanpa menggunakan paku. Dan hebatnya, lantainya tidak menghasilkan bunyi berderit sama sekali ketika diinjak, karena teknik kuncian pada kerangka lantai dari rumah ini. Wow, jenius sekali! Rumah adat ini sengaja dibuat luas agar warga desa bisa berkumpul dan bermusyawarah di sana. Di zaman dahulu, suku Alifuru mempertahankan wilayahnya dan ladangnya dengan cara berperang, dan bahkan menggunakan tengkorak manusia dari musuh-musuh sekitarnya untuk dijadikan fondasi di setiap tiang bangunan. Namun seiring waktu, suku Alifuru memilih untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan musyawarah dan menghindari perang. Tengkorak pun akhirnya diganti dengan tempurung kelapa. Iya dong sob, ngapain perang-perang? Karena kita semua kan saudara, ya nggak? Itulah dia suku Alifuru dari Kepulauan Maluku dengan segala keunikan budayanya. Salam cinta Indonesia.